Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi bertemu kalian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan fungsi eksponensial. Ya, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang persamaan fungsi eksponensial. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan fungsi eksponen. Kalau pertidaksamaan itu berarti tandanya kita punya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Jadi ada 4 tanda. Kalau kemarin cuma 1 tanda yaitu sama dengan, sekarang 4 tanda. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini. Untuk pertidaksamaan fungsi eksponen kita hanya punya 2 aturan. Ketika kita punya suatu bentuk pertidaksamaan eksponen dalam bentuk a pangkat fx lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan a pangkat gx, jadi ininya bisa berubah-berubah ya. Nah, itu akan berlaku dengan aturan-aturan, hanya 2 aturan. Jika A-nya kita punya A-nya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1 itu berarti bilangan yaitu 2, 3, dan seterusnya ya, lebih dari 1. Oke, berarti untuk pengerjaannya hanya fx tandanya mengikuti tanda pada soal, tandanya mengikuti tanda pada soal sama gx. Jadi fx kalau soalnya lebih dari maka fx lebih dari gx. Kalau soalnya kurang dari berarti fx kurang dari gx. Itu berlaku jika a-nya lebih dari 1. Oke. Untuk yang kedua sekarang, untuk yang kedua jika a-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi a-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Kalau antara 0 sampai 1 maka dia berupa bilangan pecahan. Berarti 1/2 misal, atau 1/4. Jadi berupa bilangan pecahan ya. Maka untuk penyelesaiannya maka kita punya fx. Nah, kalau soalnya di sini kan lebih dari, maka tandanya berbalik, terbalik, yaitu kurang dari. Jadi fx kurang dari gx. Begitu pula kalau lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, ketika kita menemui a-nya berupa pecahan, maka dia akan berubah tanda menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Nah, untuk penggambarannya di sini ada penggambarannya. Untuk yang merah di sini itu berarti gx-nya sama dengan setengah pangkat x. Nah, ini berupa bilangan pecahan. Ini yang namanya a. A-nya itu yang setengahnya. Ya. Kemudian yang hijau dilihat di sini, yang hijau fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x di sini a-nya berupa bilangan, yaitu angka 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Oke? Jadi kalian bisa membedakan antara kedua ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua sekarang. Jika kita punya untuk a-nya lebih dari 1 tadi, yang pertama ya, maka fx-nya lebih dari gx. Jadi mengikuti soal. Oke, di sini misal kita punya contoh. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x plus 2 lebih dari 16 pangkat x min 2. Nah, kalau seperti ini berarti kita ubah terlebih dahulu agar basisnya sama. Kalau di sini 2, maka kita ubah 16-nya juga menjadi angka 2, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 4 karena di sini pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan seperti kemarin menjadi 4x min 8. Jadi di sini kita punya persamaannya karena sudah sama basisnya, yaitu 2 pangkat x plus 2 lebih dari 2 pangkat 4x min
dikurangi 8. Oke. Ketika sudah sama seperti ini, maka kita lanjutkan. Karena pertidaksamaan tersebut memuat A-nya lebih dari 1, yaitu bernilai 2, di sini basisnya karena bernilai 2, ya, karena sudah sama, maka kita langsung pengerjaannya, yaitu fx lebih dari gx. Jadi pangkat lebih dari pangkatnya, pangkat yang satunya. Tandanya mengikuti soalnya. Oke, jadi kita punya x plus 2 lebih dari 4x dikurangi 8. Maka di sini menjadi x dikurangi 4x lebih dari negatif 8 dikurangi 2. Jadinya di sini negatif 3x lebih dari negatif 10. Nah, karena kemudian di sini x karena pembaginya adalah negatif 3, maaf, karena di sini pembaginya adalah negatif 3, maka tandanya berubah, ya. Kalau dibagi sama bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang semula dari lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kalau tandanya semula lebih dari sama dengan, maka menjadi kurang dari sama dengan. Maka di sini kita punya x kurang dari 10/3, sehingga himpunannya adalah kita punya x sedemikian hingga x kurang dari 10/3, yaitu x merupakan bilangan real. Jadi x merupakan bilangan real. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua kita masih sama. Ketika kita punya A-nya lebih dari 1, maka fx-nya juga lebih dari gx. Sekarang kita ada soal di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurangi 10 dikalikan 3 pangkat x ditambah 9 kurang dari 0. Nah, kalau ketika menjumpai seperti ini, ya, ingat kembali sifat persamaan eksponen yang ketujuh. Yang ketujuh, ya, berarti kita pakai umpama atau pemisalan. Maka kita punya di sini 3 pangkat 2x dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 kurang dari 0. Karena kita yang punya sama adalah 3 pangkat x, maka kita misalkan y sama dengan 3 pangkat x. Jadi setiap angka 3 pangkat x kita ganti dengan angka y. Oke, dengan huruf y. Sehingga menjadi di sini menjadi y kuadrat dikurangi 10 dikali y ditambah 9 kurang dari 0. Nah, kita faktorkan, berarti kita punya y kurang dari 9, atau di sini dikalikan y kurang dari 1 kurang dari 0. Kurang dari 1. Maaf, y negatif, y dikurangi 9 dan y dikurangi 1, maka menjadi y sama dengan 9 atau y sama dengan 1. Maka kita taruh titiknya di sini pada garis bilangan. Y-nya ketika 1 dan y-nya adalah 9. Dari sini kita cari terlebih dahulu arsiranya arahnya kemana, ya, daerah penyelesaiannya. Maka kita cari dari sini. Cara untuk mencari nilai negatif dan positifnya di sini dan di sini juga, itu ketika misal kita punya y-nya sama dengan 2. Jadi di antara 1 sampai 9 itu kan ada angka 2 di sini. Jadi kita bisa pakai 2. Boleh pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. Ya. Jadi y sama dengan 2, maka kita substitusi ke y kuadrat dikurangi 10 y ditambah 9 kurang dari 0. Sehingga menjadi negatif 7 kurang dari 0. Karena di sini bilangannya adalah negatif 7, negatif, ya, maka area yang ada angka 2 ini, area sepanjang ini dari 1 sampai 9 itu bernilai negatif. Nah, kemudian sekarang kalau di sini negatif, maka sebelah-sebelahnya adalah positif, gitu. Jadi kita selang-seling antara positif, negatif, positif. Atau kalau seandainya kita hasilnya positif, maka negatif, positif, negatif. Oke. Nah, karena di sini bilangannya negatif, yang diminta adalah kurang dari. Nah, kalau kurang dari, yang diminta kurang dari, maka yang diarsir daerah penyelesaiannya itu terletak antara 1 sampai 9 karena di sini areanya adalah yang negatif. Oke. Kalau sudah seperti itu, maka kita dapatkan penyelesaiannya terletak di antara 1 dan 9, sehingga di sini
kita punya 1 kurang dari Y kurang dari 9. Nah, Y-nya kita ubah lagi menjadi 3 pangkat X. Kita kembalikan lagi Y-nya. Sehingga menjadi 1 kurang dari 3 pangkat X dikurangi kurang dari 9. Ya. 1, angka 1 ini itu merupakan 3 pangkat 0. Ya. Kalau 9 berarti merupakan 3 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal lihat pangkatnya saja, sehingga menjadi 0 kurang dari X kurang dari 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 2. Kita dapatkan di sini. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu kita punya di sini, kalau tadi sudah A-nya lebih dari 1, ya. Sekarang kita cari untuk A-nya, jika kita punya A-nya itu di antara 0 sampai 1. Nah, antara 0 sampai 1 itu berupa bilangan pecahan. Ingat ya lagi tadi, berupa bilangan pecahan. Sehingga kita cari kalau di situ lebih dari, untuk soalnya, maka kita balik tandanya. Kalau lebih dari menjadi kurang dari, kalau kurang dari menjadi lebih dari. Oke, sekarang kita tentukan contoh yang ini ya. Berarti tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1/5 dipangkatkan dengan X kuadrat dikurangi X lebih dari 1/25 pangkat X plus 2. Nah, kita jawab. Kalau di sini 1/5, di sini 1/25, karena basisnya berbeda, maka kita ubah terlebih dahulu supaya basisnya sama, ya. Berarti di sini jadinya 1/5 pangkat X kuadrat min X lebih dari 1/5 pangkat 2, karena 1/25 itu merupakan 1/5 dikuadratkan menjadi ini. Di sini kemudian dipangkatkan lagi dengan X plus 2. Nah, sehingga untuk 2 dikalikan X plus 2 menjadi 2X plus 4. Karena di sini basisnya sudah sama yaitu 1/5, maka kita akan mengerjakannya, menyelesaikannya, ya. Kita lihat di sini. Karena di sini tandanya kita soalnya adalah lebih dari, karena di sini bilangannya adalah bilangan pecahan untuk A-nya, maka kita ubah untuk fx-nya itu menjadi kurang dari gx, ya. Di sini jadinya kita punya x kuadrat dikurangi x, kemudian kurang dari 2x plus 4 menjadi x kuadrat min x min 2x min 4 kurang dari 0. Maka menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 kurang dari 0, ya. Maka kita faktorkan keduanya, karena di sini sama-sama di sini x kuadrat, maka di sini x dan x, maka menjadi x min 4 dikalikan x plus 1. Untuk pembuat nolnya berarti kita punya x-nya min 1, yang kedua adalah x-nya sama dengan 4. Kalau sudah seperti ini, maka kita gambarkan di sini lagi, gambarkan pada garis bilangan. Dari negatif 1 kita cari titik negatif 1 dan titik 4, ya. Ketika kita sudah punya titik negatif 1 sama titik 4, maka kita cari nilai dari daerahnya itu tadi, ya. Untuk karena di sini antara negatif 1 dan 4 kita punya angka yang paling mudah yaitu 0, kita bisa pakai di situ. Maka kita X sama dengan 0, kita substitusi kemana, Bu? Ke yang ini yang sudah terbentuk, berarti x kuadrat dikurangi 3x min 4 kurang dari 0, sehingga menjadi, kita substitusikan, berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4 kurang dari 0, berarti hasilnya adalah negatif. Karena areanya menghasilkan negatif 4, sehingga untuk area yang terdapat nilai 0, ini nilai 0, ya, terdapat titik 0, itu berarea negatif, sehingga yang kanan dan kirinya kita bernilai positif. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, yang kita butuhkan adalah
kurang dari. Di sini tandanya kan sudah berubah menjadi kurang dari ya. Maka kita tentukan batasnya antara negatif 1 kurang dari X. Di sini berarti X-nya letaknya X-nya di sini. Negatif 1 kurang dari X kurang dari 4. Sehingga batas-batasnya adalah seperti ini. Oke, dari sini kalau kalian ada kurang dari penjelasan ini, kalian bisa mengerjakan yang lain, mencoret-coret mencari soal-soal yang lain, tidak hanya dari saya saja. Kalian bisa cari dari literasi manapun, kalian coba belajar untuk menghitung lagi. Oke? Dan coba kalian ingat-ingat kembali materi kalian ketika di SMP atau di semester sebelumnya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.